Kita akan melanjutkan materi bimbingan belajar kita, anak-anak. Setelah kemarin kita belajar di stoikiometri, bagian awal ya, ada konsep mol, kemudian kita menghitung zat yang terlibat reaksi. Untuk pertemuan hari ini kita tingkatkan materinya, dan yang di bagian ini adalah yang paling sering keluar. Entah itu nanti murni di stoikiometri atau digabung dengan bab-bab yang lainnya. Misalnya di asam basa, misalnya di buffer, atau di hidrolisis, yaitu menggunakan konsep bereaksi pembatas. Nah, namun sebelum kita masuk di reaksi pembatas, kita review sedikit terkait dengan materi yang kita pelajari minggu lalu. Ini ya, di minggu lalu kita mempelajari hubungan antara mol dan koefisien reaksi begitu. Hubungannya di sini anak-anak yaitu perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kita sudah ada contoh juga ya kemarin waktu ada gula dikenai asam sulfat akan terdekomposisi menjadi karbon dan uap air. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 12, yang ini koefisiennya 11. Sehingga kita bisa mendapatkan ini, perbandingan koefisien. 1 banding 12 dibanding 11. Karena konsepnya ada di sini, berarti perbandingan molnya juga sama, anak-anak. Perbandingan molnya juga 1 banding 12 banding 11. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya kayak di contoh yang minggu lalu, begitu ya. Misalkan ini, sebanyak 3,42 gram sukrosa ditetesi dengan asam sulfat pekat, terus ARC ada, AR-nya H ada, AR-nya O juga ada. Kita disuruh mencari molnya sukrosa yang pertama. Kemudian perbandingan mol masing-masing zat. Kemudian massa karbon yang dihasilkan. Kemudian ada volume gas air atau uap air yang dihasilkan. Nah, data yang digunakan sama kayak tadi. Itu ada perbandingan koefisien. Perbandingan molnya juga sama, 1 banding 12 banding 11. Berarti dari sini kita bisa menghitung massa zat yang terlibat begitu. Asalkan bisa mencari molnya sukrosa. Kita hitung dulu molnya sukrosa. Massa dibagi MR. MR-nya dihitung ya, ketemunya 342. Massanya adalah 3,42 gram, berarti ketemunya 0,01 mol. Berarti yang di sini 0,01 mol. Perbandingannya 1 banding 12, berarti karbonnya dapat 0,12 mol. Airnya juga dapat 0,11 mol, karena perbandingannya 1 banding 11. Jadi, ini untuk jawaban yang A, ini untuk jawaban yang B. Perbandingannya dapat 1 banding 12 banding 11. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa massa karbon yang dihasilkan? Gampang, kalau sudah ketemu molnya, untuk menghitung massa zat mudah sekali. Nah, gitu. Langsung massa karbon itu mol dikali massa atom relatifnya atau AR-nya. 0,12 itu dari molnya ini ya. 12 itu dari AR karbon yang ada di sini. Sehingga ketemunya 1,44 gram. Itu massa karbonnya. Terus, berapa volume gas atau uap airnya dalam kondisi STP? Langsung gunakan rumus yang kemarin. Volume itu saat STP tinggal dikali mol dengan volume molar yang besarnya 22,4 itu. Molnya ini volume molar didapatkan 2,464 liter. Begitu anak-anak. Ini adalah materi yang minggu lalu. Apakah masih ada yang ditanyakan terkait dengan contoh soal yang ini dulu? Tidak ya? Ini mudah kok. Ini sangat mudah. Nah, sekarang kalau soalnya berubah jadi begini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 14 gram gas nitrogen, ada 8 gram gas hidrogen. Yang ditanyakan adalah berapa massa amonia yang dihasilkan? Apa sih bedanya soal ini dengan soal sebelumnya, anak-anak? Yang pertama zatnya ya, zatnya mesti berbeda. Yang kedua di sini datanya. Yang diketahui ada 2 zat, massa nitrogen
ada juga massa hidrogen. Berarti ada 2 data itu. Berbeda dengan soal yang tadi. Kalau ini datanya hanya satu saja, yaitu massanya sukrosa. Ngitungnya gampang. Asalkan sukrosa bisa diketahui molnya, kita bisa menghitung yang lainnya. Nah, untuk kasus ini enggak anak-anak. 2 zat diketahui, ada nitrogen, ada hidrogen. Untuk menyelesaikan soal ini ada tambahannya yang dikenal sebagai reaksi pembatas itu. Jadi hari ini kita akan fokus mempelajari di bagian reaksi pembatas sampai bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana bentuk soalnya itu. Siap ya? Nah, kita masuk. Konsepnya di sini dulu untuk mengawali agar kita menjadi mudah memahami tentang reaksi pembatas anak-anak. Misalkan ini Mas Rizky Alfian punya pabrik gitu ya. Amin, semoga ya kita doakan bersama. Pabriknya itu Kempas bekerja di bidang otomotif, yaitu di bagian merangkai mobil. Ternyata di gudangnya tersedia 8 badan mobil yang baru datang ini, baru impor gitu ya. Kemudian di sana juga ada 48 ban. 48 ban. Lah, di situ di Mas Rizky itu tugasnya adalah merakit mobil menjadi mobil jadi yang masih belum sempurna menjadi sempurna. Salah satunya adalah memasang ban ini. Nah, kira-kira anak-anak, kalau ada 8 badan mobil dengan 48 ban, jika dijadikan mobil lengkap, itu ada berapa mobil yang dihasilkan? Ternyata kalau ini dipasang semua, hanya dihasilkan 8 mobil saja. Artinya apa di situ? Artinya ada yang habis bereaksi, ada habis ban atau mobilnya habis, ada juga yang bersisa. Lah sebutannya anak-anak, mobil ini boleh kita simpulkan sebagai reaksi kalau di dalam ilmu kimia, reaksi yang pertama. Ban itu juga boleh kita analogikan sebagai reaksi yang kedua, dan mobil ini dianggap sebagai produk suatu reaksi. Ternyata kalau ini kita gabungkan, badan mobilnya habis karena jumlahnya sedikit, yaitu hanya 8 aja. Sedangkan yang ban bersisa karena jumlahnya cukup banyak. Satu mobil hanya memerlukan berapa ban? 4 saja. Sehingga yang diperlukan berapa ban anak-anak untuk mendapatkan 8 mobil itu? Memerlukan 32 ban saja. Akibatnya yang ini, yang jumlah 16 itu bersisa. Dan itu dikenal sebagai reaksi sisa nanti gitu. Dan yang habis, ini kan habis gitu ya, itu disebut sebagai reaksi pembatas karena dia membatasi produk mobil yang dihasilkan. Begitu. Jadi reaksi pembatas itu konsepnya adalah reaksi yang habis duluan anak-anak. Sedangkan yang tidak habis itu dikenal sebagai reaksi sisa. Lah konsep ini bisa kita pakai menyelesaikan soal yang tadi, yaitu reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen. Kita coba jawab ya. Langkah pertama adalah kita hitung dulu molnya nitrogen. Mol itu massa dibagi MR. Karena nitrogen adalah N2, berarti MR-nya 28. 14 dikali 2. Terus kita hitung juga molnya hidrogen. Molnya 8, massanya 8, MR-nya 2. Berarti ketemunya adalah 4 mol. Dapat molnya. Setelah kita dapatkan molnya anak-anak, kita langsung gunakan di sini, di persamaan reaksinya. Pastikan setara dulu. N2 ditambah 2 membentuk NH3. Ini sudah setara atau belum? Udah sama belum jumlah atom yang di kiri dan di kanan? Belum. Belum. Agar sama ya apa caranya? Kita kasih koefisien. Nah, caranya anak-anak yang paling mudah, apabila ada jumlah atom yang ganjil, itu kita jadikan genap. Misalkan ini ya, ini kan NH3 ganjil. Kita genapkan dikali dengan angka genap, begitu. Dengan angka 2 ini. Terus N-nya akan jadi sama dengan 2. Hidrogennya akan menjadi sama dengan 6.
2 kali 3 kan 6, sehingga di sini butuh koefisien 3. Begitu. Setelah kita setarakan, sekarang ada ini. Ada konsep mula-mula, reaksi, dan sisa. Karena menggunakan reaksi pembatas. Mula-mulanya anak-anak adalah mol yang kita hitung tadi. Berarti nitrogennya ya ini, 0,5, begitu ya. Hidrogennya ya ini, 0,4. Kemudian di sisi reaktan itu jumlahnya berkurang. Ini kiri itu reaktan, yang kanan itu produk. Produk jumlahnya akan selalu bertambah. Ini anak-anak, sampai di tahap ini dulu apakah ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nah, yang paling menentukan adalah di langkah kedua, anak-anak, yaitu bagaimana menentukan mol yang bereaksi. Kira-kira berapa mol yang bereaksi di situ? Masih ingat cara menentukannya waktu kelas 10 dulu? Lupa. Kalau lupa, ini kan ada 2 zat yang diketahui ya. N2 diketahui, H2 juga diketahui. Agar mudah, kita habiskan yang depan dulu, anak-anak. Itu dihabiskan. Maksudnya, yang dipasang di reaksi adalah 0,5 nitrogen. Begitu. Kalau di sini 0,5 mol yang dipasang, kira-kira di hidrogen itu butuh berapa molnya? Kita gunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya 1, ternyata yang bereaksi 0,5. Kalau 3 berarti berapa mol yang di sini, anak-anak? Berapa? Hei. Kalau koefisiennya 1, yang bereaksi 0,5. Berarti kalau 3 berapa yang bereaksi? Ya tinggal dikali 3, gampang kan? Ini dikali 3, ketemunya adalah 1,5 mol. Kalau ini kita kurangi, hasilnya tidak negatif, berarti itu benar data yang kita gunakan. Jadi dihabiskan yang depan, itu bisa. Terus, produknya berapa mol sekarang? Nah, koefisien ini 2. Kalau 1 itu 0,5, berarti kalau 2, berarti dia adalah 1 mol. Nah, di sisanya kita kurangi yang di sini. 0,5 dikurangi ini berarti habis. Yang hidrogen masih sisa 2,5. Yang NH3 dijumlah, berarti ketemunya adalah 1 mol. Ini habis anak-anak, yang habis itu dikenal sebagai reaksi pembatas gitu nanti ya. Tapi itu di akhir, karena yang ditargetkan adalah menentukan massa amonia yang dihasilkan. Amonia itu NH3. Berarti untuk menghitung massanya, mol dikali MR. Molnya 1. Ini. MR-nya 17. N itu 14, hidrogennya ada 3, berarti 14 ditambah 3, ketemunya adalah 17. Sehingga massanya adalah 17 gram. Nah, sebutannya yang habis adalah nitrogen. Ini dikenal sebagai pereaksi pembatas. Yang ini dikenal sebagai pereaksi sisa. Begitu anak-anak aplikasinya. Dan hampir semua soal-soal yang keluar di UTBK itu menggunakan konsep ini. Ada reaksi pembatas, ada reaksi sisanya. Bisa dipahami contoh yang ini? Apa perlu diulangi? Tak ulangi ya, biar paham. Langkah pertama adalah menghitung molnya dulu. Molnya nitrogen, molnya hidrogen. Massa dibagi MR-nya. Ketemu ya? Massanya 14, MR-nya 28. Ini juga sama. Kalau sudah, kita setarakan persamaan reaksinya. Terus, kita masukkan di sini. Bagian stoikiometri. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Yang reaktan berkurang, yang produk bertambah. Masukkan mol mula-mulanya. 0,5 dan 4. Habiskan yang depan. Yang depan 0,5. Koefisiennya 1. Berarti kalau 3, ini butuhnya adalah 1,5. Kalau 2, berarti terbentuk 1 mol.
Yang N2 habis, yang H2 sisa, yang NH3 terbentuk 1 mol. Sehingga kita bisa menghitung masanya NH3. Pakai yang ini. Mol dikali MR. Ketemunya 17 gram. Yang habis, itu dikenal sebagai reaksi sisa, yang reaksi pembatas, yang ini dikenal sebagai reaksi sisa. Gitu, anak-anak. Simpelnya. Ada yang masih mau bertanya? Untuk soal ini, silakan. Enggak ada? Alhamdulillah. Kalau enggak ada, tak lanjut. Nah, ini model soal yang kedua. Sebanyak 6 gram gas hidrogen direaksikan dengan 32 gram gas oksigen membentuk uap air. Tentukan reaksi pembatas. Berapa massa uap yang dihasilkan? Ini kita masih latihan soal biasa, anak ya, belum sampai ke yang UTBK ini. Masih soal-soal biasa dulu. Langkahnya sama, kita hitung molnya dulu. Hidrogen ya. Berarti rumusnya H2, massanya 6, MR-nya 2, ketemunya 3 mol. Oksigennya 32 gram, MR-nya juga 32, ketemunya 1 mol. Persamaan reaksinya ini, kita setarakan jadi ini, terus kita masukkan ke sistem stoikiometri, mula-mula reaksi sisa, kita pasang. Di sini adalah 3 mol, di sini adalah 1 mol. Sekarang anak-anak, kayak strategi yang pertama tadi ya, kita habiskan dulu yang depan. Kalau depan ini kita pasang, kita habiskan 3 mol, kira-kira di oksigen yang diperlukan berapa mol anak-anak? Perbandingannya diingat-ingat, 2:1. Berapa mol yang di sini? Ayo, ini ukur pemahamannya lo ya. Disuarakan aja, dibuka aja mikrofonnya. 1 mungkin. 1? Sama ingatkan perbandingannya, Mas. 2:1. Kalau di sini 3 mol, berarti di sini berapa mol? Separuhnya kan ya, 2:1 kan separuhnya. Berarti berapa di sini? Ya 1,5 mol. Nah sekarang kalau kita kurangi, 3 dikurangi 3 itu kan habis. Tapi ini, 1 dikurangi 1,5, itu hasilnya kan negatif. Kalau negatif itu nggak boleh. Berarti kita tidak boleh menghabiskan yang depan anak-anak. Konsepnya begitu. Kita tidak bisa menghabiskan hidrogennya. Lah terus, kalau nggak bisa dihabiskan yang hidrogen, ya dibalik. Sekarang kita habiskan yang belakang. Dipasang 1 mol. Kalau ini 1 mol, koefisiennya 1. Berarti hidrogennya berapa mol? Ya, 2 mol. Kan 1 dibanding 2. Berarti ini 2 mol. 3 dikurangi 2 masih sisa. 1 dikurangi 1 habis. Asalkan tidak negatif, tidak apa-apa. Berarti ini bisa. Kalau yang depan tidak bisa dihabiskan, pasti yang belakang itu bisa dihabiskan. Itu konsep di reaksi pembatas. Sehingga hidrogen butuh 2 mol, oksigennya butuh 1 mol, dan terbentuk 2 mol uap air. Akhirnya jadi ini. Gitu ya. Siapa reaksi pembatasnya kalau begitu? Oksigen apa hidrogen? Yang mana, Rek? Oksigen. Oksigen, betul. Yang sisa berarti adalah hidrogen. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa massa uap air yang dihasilkan? Dari sini kita tahunya, ada molnya kan ya. Gampang wes. Massa berarti tinggal mol dikali dengan MR-nya air. Air itu hanya 2, O-nya 1. Berarti ada 16 ditambah 2. Ketemunya 18. Ketemulah 36 gram. Itu massa uap airnya. Ada yang ditanyakan untuk soal yang ini?
Nggak ada, paham semua berarti ya. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini lagi, kita ngambil contoh satu lagi. Ada 32 gram belerang direaksikan dengan 16 gram oksigen menghasilkan belerang dioksida atau SO2. Berapa massa SO2 yang dihasilkan? Ini mirip anak-anak cara ngerjakannya. Berarti langkah pertama ya kita cari molnya masing-masing ya. Molnya S ketemu ini, molnya O ketemunya ini sama. Kemudian kita masukkan di reaksi pembatas, ini mula-mulanya 1, ini 0,5. Berarti yang bisa dihabiskan itu yang belakang. Karena yang depan ini kalau dihabiskan 1, di sini jadinya juga 1 nggak mungkin. Jadi yang dihabiskan yang oksigen 0,5, ini juga 0,5, di sini juga 0,5. Yang bersisa adalah belerang, pembatasnya adalah O2, SO2 terbentuk 0,5. Sehingga masanya bisa kita hitung. Yang ini. Massa SO2, mol dikali MR-nya dia. Setengah dikali 64 ketemunya adalah 32 gram. Begitu anak-anak. Mudah ya? Ada yang perlu disampaikan, didiskusikan? Silakan. Nggak ada. Luar biasa kalau nggak ada. Kalau nggak ada, berarti konsepnya sudah, habis ini kita latihan dengan model soal yang UTBK.